Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah malam. Jika engkau ingin mengetahui kepribadianmu, maka lihatlah produkmu sehari-hari, baik dari ucapan maupun perbuatan. Apakah merugikan atau menguntungkan, baik bagi dirimu ataupun orang lain. Berbuat baiklah kepada orang yang memiliki rasa malu, karena rasa malu adalah modal dari segala kebaikan. Bermusyawarahlah setiap kali Anda ingin melakukan suatu perkara yang berhubungan dengan kehormatan dirimu atau orang lain. Bertanyalah tentang agamamu kepada orang yang selalu memaaf dan selalu memberikan kebaikan kepada orang lain. Manusia di dalam emosi terbagi 4 bagian. Yang pertama, cepat emosi dan cepat memaafkan. Yang kedua, cepat emosi dan lambat memaafkan. Yang ketiga, lambat emosi, lambat memaafkan. Yang keempat, lambat emosi dan cepat memaafkan. Dan yang paling baik di antara 4 bagian tersebut adalah lambat emosi dan cepat memaafkan. Yang paling buruk adalah cepat emosi dan lambat memaafkan. Keborosan bukanlah bagian daripada kebaikan, dan bukan keborosan bila dalam kebaikan. Seorang mukmin yang baik tidak akan terjatuh dalam satu lubang kedua kalinya. Bila engkau dalam keraguan di dalam memahami agamamu, bacalah selalu Al-Quran, karena di dalamnya tidak ada keraguan. Tapi sertai selalu permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan keyakinan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci, tidak akan menerima amal para hambanya kecuali melalui bekal yang suci. Suci hatinya, suci amalnya, suci ucapannya, dan suci bekal hidupnya. Orang yang kikir atau yang bakhil adalah musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan musuh Rasulullah SAW. Dan seburuk-buruk kekikiran atau kebakhilan adalah tidak dapat memaafkan hamba-hamba Allah atau umat Nabi Muhammad SAW. Padahal setiap hari dia selalu meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia tidak akan ridho memaafkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW mewariskan ilmu yang membuahkan rahmat bagi sekalian alam, sehingga beliau bersabda, tolonglah saudaramu yang menzalimi dan dizalimi. Juga sabda beliau, maafkanlah orang-orang yang telah berbuat salah kepadamu, dan hubungilah orang-orang yang telah memutuskan hubungan denganmu, dan dermawanlah kepada orang-orang yang pelit kepadamu. Juga sabda beliau, sayangilah seluruh penduduk bumi, niscaya Allah akan menyayangimu. Karena orang-orang yang tidak mengasihi kepada sesama hamba Allah, maka Allah tidak akan menyayanginya. 3 perkara yang dapat menjadikan seorang hamba kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, bersih hati dan mencari bekal yang suci. Yang kedua, selalu memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memaafkan para hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, selalu berbuat baik kepada yang dia kenal ataupun yang tidak dia kenal. Buruk sangka adalah awal daripada kerusakan hati, dan kalau hati sudah rusak, maka seluruhnya akan rusak. Orang tua yang bijak tidak akan ikut campur urusan anak yang telah berkeluarga, melainkan menganjurkan mereka untuk kembali kepada agama. Dari kebaktian seorang anak kepada orang tua yang kurang mengerti agama akan membawakan kepada mereka guru agama yang bijaksana dengan cara yang bijaksana. Carilah guru agama yang dapat mencintakan Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintakan Anda kepada seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah engkau berani mengorbankan kehidupanmu demi sejarah yang ditulis oleh manusia, kecuali sejarah yang disepakati oleh seluruh manusia akan keberadaannya dan kebenarannya. Kalau engkau tidak ada waktu untuk menyiapkan diri untuk hari kematian, maka persiapkan dirilah untuk masa tua yang penuh kehinaan dan kesusahan. Harta dan anak kalau tidak dijaga sesuai agama, maka menjadi sebab utama dalam kehancuran. Pandai-pandailah membaca setiap perubahan, dan pandai-pandai pula meletakkan diri kita dalam setiap keadaan. Belajarlah demi berkarya, walau sederhana, karena hal itu lebih baik daripada belajar hanya untuk menjadi buruh semata. Karena kala itu tak ubahnya dia sebagai hamba sahaya. Perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang yang selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serupa dengan orang yang tidak berdosa.
Perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena seorang yang paling dekat kepada Nabi Muhammad SAW kelak adalah orang yang paling banyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala azwaji Sayyidina Muhammad wa ala dhurriyyati Sayyidina Muhammad wa ala ashabi Sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arshik wa midada kalimatik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.